Untuk saudaraku umat Islam dimanapun berada, khususnya di negeri tercinta Indonesia Raya, mulai malam hari ini teriakkan, tapi jangan teriak-teriak. Itu bahasa Indonesia ya, teriakkan, tapi jangan teriak. Gemakan, tapi nggak usah pakai mikrofon keras. Artinya suarakan istighfarmu di kantormu, di soromu, di langgarmu, di rumahmu. Tunjukkan pada suaramu di mal-mal. Nggak usah sungkan istighfar. Jalan sambil istighfar. Astagfirullah. Tapi jangan teriak-teriak. Nanti dikira gila. Beneran, memang nggak beres kalau begitu ya. Ya istighfar, terdengar oleh telinganya sendiri. Astagfirullah. Sebelahnya lihat noleh. Astagfirullah. Senyum aja. Astagfirullah. Orang telepon sambil ngobrol aneh-aneh boleh. Orang ngobrol aneh-aneh boleh. Kamu nyebut nama Allah kok sungkan? Nggak enak saya nggak enak. Masa di mall istighfar? Kalau kamu belum bisa merasakan masjid di mall, maka kamu bukan muslim yang sejati. Muslim yang sejati itu di mall dia serasa di dalam masjid. Tapi munafik yang sejati di masjid serasa di mall. Perlu dijelaskan deh ini? Panjang lagi nanti. Singkatnya boleh, singkatnya. Kelak di padang mahsyar ada 7 kelompok manusia yang ada dalam naungan Allah ketika nggak ada naungan yang lain. Betul? Salah satunya adalah rojulun, seorang pria atau wanita, tapi disebut dengan pria. Hatinya mu'allaqun, terikat pada masjid. Nah, hati yang terikat pada masjid itu bagaimana? Apakah orangnya 24 jam di masjid? Enggak. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu bergerak, beraktivitas ke kebun, ke kantor, kalau sekarang gitu ya, ke pasar dan lain sebagainya. Tapi hatinya terikat pada masjid. Hatinya terikat pada masjid bagaimana? Begitu melangkahkan kaki keluar dari masjid, rindunya sama masjid itu luar biasa. Sehingga di dalam pasar sekalipun, di mall sekalipun, dia pengen segera kembali. Kapan dia bisa ke masjid? Kapan bisa ke masjid? Sehingga amalan-amalan masjid diamalkan di pasar-pasar, diamalkan di mall-mall. Karena ditemukan para ulama di tokonya baca Al-Quran, ya, di tokonya baca Al-Quran, di tokonya dia sempatkan sholat sunnah, karena hatinya terikat pada masjid. Nah, itu indah luar biasa. Gimana caranya kamu di mall serasa di masjid? Zikirnya nggak hilang, ya kan ya? Itu namanya top. Tapi yang ngeri di masjid serasa di mall. Kenapa? Begitu masuk masjid udah rindu sama mall. Masuk masjid, imamnya lama bener sih. Itu Habibnya ceramahnya kok nggak selesai ya. Ustadznya, kiainya itu kok zikirnya kepanjangan ya. Ini udah pengen cepet masuk mall ini. Jadi masuk masjid itu seperti dibakar pantatnya, gak kuat. Ya, seperti pengen loncat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita seperti itu, ada tanda kemunafikan di diri kita yang harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki. Jangan nuding orang lain ya. Saya ngomong begini untuk diri saya sendiri. Aku masuk gitu enggak ya? Kalau enggak ya alhamdulillah. Kalau iya, innalillah. Berarti harus saya rubah diri saya. Harus saya perbaiki. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dirindukan oleh masjid dan merindukan masjid. Perbanyak istighfar di bulan Rajab, perbanyak sedekah di bulan Rajab, hidupkan malam-malam bulan Rajab, dan jangan lupa walaupun 1 hari berpuasa, kalau perlu buatin grup puasa Rajab. Yuk kita puasa Rajab yuk, ayo. Tapi jangan surutan, hanya bentuknya saja puasa, ternyata nggak ada takwa. Lapar dahaga dia jaga, tapi mata dia biarkan melihat yang diharamkan, mulut dia biarkan mengucapkan diharamkan, telinga dia biarkan mendengar yang diharamkan. Ini namanya bukan puasa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Betul-betul sekujur tubuh dan roh kita berpuasa dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah.